Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas tanda-tanda asam urat tinggi yang sering diabaikan. Dan kalau Anda sudah diabetes, ini justru lebih waspada gitu ya. Karena diabetes itu bisa menyebabkan asam uratnya tinggi. Ya, ada hubungannya. Maksudnya diabetes itu lebih berisiko untuk ada peningkatan asam urat, dan kebalikannya, kalau Anda asam uratnya tinggi, itu risiko untuk diabetes juga besar. Pengen tahu apa hubungannya dan kenapa itu berhubungan dan apa aja sih tanda-tandanya supaya kita bisa lebih waspada? Ya mungkin Anda pernah dengar ya kalau asam urat tinggi, nyeri sendi misalkan di jempol ya. Nah tapi bisa nggak di sendi yang lain? Atau ada nggak gejala lain selain nyeri sendi? Ternyata banyak ya, dan kebanyakan kita sering abai, padahal asam uratnya ternyata waktu diperiksa udah tinggi banget, terus terjadi komplikasi yang tidak diinginkan, misalkan ginjalnya rusak dan sebagainya. Nah sebelumnya kita bahas dulu apa hubungannya diabetes dan asam urat gitu ya. Nah ternyata diabetes itu bisa meningkatkan risiko asam urat karena kadar gula darah yang tinggi pada diabetes itu bisa meningkatkan produksi asam urat di dalam tubuh dan mengganggu kemampuan ginjal untuk membuangnya. Jadi kalau diabetesnya tidak terkontrol, gulanya tinggi, ya ginjalnya mengalami kesulitan, beban gitu ya, asam uratnya pengen keluar nggak bisa, jadi asam urat yang biasa dikeluarin di ginjal itu nggak bisa keluar, jadinya apa? Makin tinggi juga asam uratnya. Kebalikannya juga gitu. Asam urat bisa meningkatkan risiko diabetes. Pertama, biasanya karena gaya hidup, misalkan makanan yang dikonsumsi. Dan satu lagi obesitas. Nah, selain punya faktor risiko yang sama, asam urat yang tinggi di darah itu bisa menyebabkan resistensi insulin. Jadi makin tinggi asam uratnya, insulinnya makin resisten, insulin makin resisten, makin cepat terjadi diabetes tipe 2. Atau kalau misalkan sudah terjadi diabetes tipe 2, makin resisten insulinnya, makin tinggi gulanya, makin sulit untuk diturunkan. Nah, itu kira-kira hubungannya. Udah tahu, udah paham gitu kenapa kita harus aware dengan asam urat dan aware juga dengan gula darah, karena dua-duanya bisa saling mempengaruhi. Nah, sekarang kita langsung ke gejalanya. Mungkin Anda pernah dengar misalkan nyeri atau bengkak di sendi, terutama di jempol. Nah nyerinya ini tiba-tiba, bengkaknya juga tiba-tiba. Ini bisa di satu sendi, bisa juga langsung di beberapa sendi. Nah tapi yang paling sering memang, yang mungkin Anda pernah dengar juga, di jempol kaki. Nah mungkin Anda baru dengar adalah di lutut, bisa juga di pergelangan kaki dan sendi lainnya. Tapi memang umumnya biasanya memang di daerah kaki ya. Nah, tapi memang paling sering di jempol kaki. Nah, bedanya dengan nyeri sendi yang lain, misalkan karena artritis atau karena misalkan kepentok atau karena kolesterol tinggi juga bisa ya, sendinya sakit gitu ya. Nah, bedanya adalah ketika asam urat yang menjadi penyebabnya adalah gejalanya panas, kemudian merah gitu ya, karena ada peradangan yang aktif ya, aktif peradangannya dan besar. Karena di dalam sendi kita itu terjadi penumpukan asam urat, kristal asam urat. Nah, biasanya kalau kita mau diagnosis yang pasti ya di dokter, itu dokter akan mencoba mengekstraksi atau mengaspirasi, mengambil cairan sendi apakah ada asam urat ya, atau kalau tidak ada berarti bukan asam urat gitu ya, selain pemeriksaan darah tentu saja. Nah berikutnya gejala lainnya juga, kalau asam urat itu bikin sendinya jadi kaku, makanya gerakannya jadi terbatas, kita sulit untuk bergerak, yang tadinya lincah mungkin jadi terbatas. Nah sulit menggunakan sendi dengan normal karena ditekuk aja sakit. Dan gejala lainnya adalah kalau malam itu sangat berat ya, bahkan cenderung lebih berat daripada siang atau pagi hari ya. Jadi kebanyakan orang yang mengalami nyeri sendi karena asam urat itu menyebabkan gangguan tidur, terus malamnya nggak enak ya, karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tidur. Nah kalau banyak sekali di darah, tadi kita sudah bahas pembuangan asam urat itu biasanya di ginjal. Nah kalau ginjalnya terlalu banyak, asam uratnya juga bisa tersumbat ya, ada batu ginjal yang disebabkan oleh asam urat. Nah kalau sudah tersumbat ya, karena jadi batu gitu ya, nah terjadi pembengkakan ginjal. Kalau ginjalnya bengkak itu membesar ya, meregang, itu nyeri di daerah pinggang yang menjalar gitu ya, terus juga di perut ya. Nah terus
itu. Jadi kalau diperiksa mungkin ginjalnya sudah mulai kerusakan ya, mungkin fungsi ginjalnya juga menurun ya, ureum kreatininnya naik ya, fungsi penyaringan ginjalnya atau GFR-nya juga turun. Nah, sendinya itu kalau lagi nyeri entah di lutut atau di jempol kaki ya, kalau disentuh itu sangat sakit walaupun disentuhnya ringan aja gitu, karena peningkatan sensitivitas, ada peradangan yang aktif gitu ya. Nah, nyerinya sangat intens, sangat berat sekali. Nah, banyak kesalahan orang itu ketika lagi sakit, lagi radang, lagi merah gitu ya, minum allopurinol, karena biasanya memang minumnya allopurinol, tapi justru malah makin beratnya. Saya ingetin kalau lagi peradangan, lagi berat, jangan minum allopurinol. Minum obat pereda nyeri yang biasanya diresepkan oleh dokter Anda. Ya, nanti minum allopurinolnya kapan? Ketika tidak terjadi serangan. Kalau lagi reda ya, kalau udah nggak ada sakit gitu ya. Nah, berikutnya lagi kalau kita lihat di kulitnya ya, misalkan kulitnya yang daerah radang itu biasanya mengkilat, warnanya merah ya, terus hangat ya, karena tadi ada peradangan ya, jadi lebih sensitif ya. Nah, terus di daerah tendon ya biasanya terjadi pembengkakan. Jadi kalau bergerak jauh lebih sakit daripada biasanya. Dan kemudian kalau sudah terjadi nyeri yang hebat ya, terus ada luka, terus lukanya itu dimasuki oleh bakteri, risiko infeksi juga meningkat. Jadi kalau daerah radang itu memang kalau ada infeksi itu lebih mudah masuk ya, bakteri atau segala macam ya, atau jamur ya. Risiko infeksinya tinggi, jadi biasanya awalnya nyeri sendi terus lama-lama jadi bernanah atau jadi banyak infeksinya gitu ya. Nah, risiko infeksi meningkat dan tensinya juga naik ya, karena apa? Karena tadi asam urat itu bisa menyebabkan tensinya ikut naik ya, karena kekentalan darahnya meningkat ya, pembuluh darahnya terangsang untuk melakukan penyempitan gitu ya. Kemudian ginjalnya juga tadi ada gangguan di ginjal, itu bisa menyebabkan tensinya naik ya. Jadi kalau asam urat tinggi bisa jadi selain ginjalnya kena, bisa juga serangan jantung karena penyempitan pembuluh darah karena tensinya naik ya. Tadi fungsi ginjal, tadi ada batu ya, kalau batu ini menyumbat, fungsi ginjalnya terganggu, lama-lama menurun. Nah, makanya kalau asam urat tinggi harus sering-sering periksa ya darah dan urin untuk tahu nih fungsi ginjalnya udah turun atau belum. Apalagi kalau Anda sudah pernah ada riwayat batu ginjal karena asam urat, itu harus lebih rutin lagi pemeriksaan darah ya, yang diperiksa asam urat dan segala macam, juga pemeriksaan fungsi ginjal, ureum kreatinin dan lain-lain, juga pemeriksaan urin gitu ya. Nah, pemeriksaan darah rutin yang biasa Anda pakai alat strip itu hanya menunjukkan berapa asam urat di darah ya, untuk mengkonfirmasi aja, oh kalau emang tinggi ya tinggi, misalkan laki-laki ya misalkan udah 8 atau 9 ya tinggi ya. Nah, tapi ada juga yang asam uratnya tidak terlalu tinggi, tapi sudah ada gejala-gejala yang tadi sudah kita bahas, itu juga dianggap sebagai asam urat tinggi. Dan kita perlu konfirmasi dengan pemeriksaan lain. Misalkan kalau di darahnya tidak tinggi, tapi di sendinya waktu disedot, isinya ada kristal asam uratnya, tetap diagnosisnya asam urat tinggi. Dan sekali lagi hati-hati kalau asam uratnya tinggi, bukan hanya sendi yang kena risiko, ada ginjal, ada jantung, bisa juga lama-lama resistensi insulin dan jadi diabetes. Kebalikannya juga bisa terjadi, diabetes meningkatkan risiko asam urat tinggi. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya Dr. Uli. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.